dari tes laporan hasil percobaan itu adalah judul, yang kedua adalah tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi di zona belajar MTS Rodotul Banat. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah materi teks laporan hasil percobaan. Nah, sebelum kita menginjak ke teks laporan hasil percobaan, otomatis kalian harus mengingat kembali tentang teks deskripsi, yaitu adalah teks yang mendeskripsikan suatu objek dan digabungkan dengan teks prosedur. Teks prosedur itu akan membahas tentang langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Nah, persamaannya dengan teks laporan hasil percobaan adalah di dalam teks laporan hasil percobaan itu akan ada yang namanya deskripsi dan prosedur. Nah, apakah yang kalian pahami tentang teks laporan hasil percobaan? Teks laporan hasil percobaan adalah teks yang memaparkan suatu tujuan, proses, hingga hasil yang terjadi yang dipaparkan secara rinci dalam sebuah karya atau dibukukan. Teks laporan hasil percobaan itu adalah teks yang memaparkan tentang suatu percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, sebelum kita membuat teks laporan hasil percobaan, yang harus kalian ketahui, yang pertama itu ada ciri-ciri. Jadi, yang pertama itu ada menyajikan suatu fakta yang terjadi di dalam penelitian. Yang kedua, ditulis secara rinci. Yang ketiga, sesuai dengan objek yang kalian teliti. Nah, ada pula itu yang barusan kalian pahami dari ciri-ciri. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya struktur isi teks laporan hasil percobaan. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah yang pertama ada judul. Yang kedua ada tujuan, jadi tujuan percobaan kalian apa. Yang ketiga itu ada alat dan bahan, alat-alatnya apa dan bahannya apa. Nah, yang keempat itu ada langkah-langkah atau prosedurnya. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan hasil dari percobaan. Nah, untuk selanjutnya setelah struktur dan isi itu ada lagi yang namanya kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil percobaan. Itu yang harus kalian pahami, yang harus diperhatikan. Yang pertama ada yang namanya sinonim dan antonim. Jadi pada umumnya di laporan hasil teks percobaan itu pasti akan menggunakan kata yang berantonim ataupun bersinonim. Sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Yang kedua itu ada namanya menggunakan kata atau kalimat bilangan. Kalimat bilangan atau kata bilangan itu adalah menggambarkan suatu jumlah dari bahan atau angka yang kalian peroleh dari laporan hasil percobaan. Yang ketiga itu menggunakan kalimat perintah atau bisa jadi contohnya seperti ambillah, aduklah, hingga pakailah. Dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi, yaitu adalah kata hubung. Jadi kalian bisa menggunakan apabila, sehingga, dan kemudian. Jadi mungkin itu saja yang akan saya sampaikan untuk materi teks laporan hasil percobaan. Tetap jaga dan patuhi protokol dari pemerintah. Jangan sering-sering keluar rumah. Kalau keluar rumah pakailah masker dan pakai hand sanitizer. Mungkin saya rasa cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.